Kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi? Karena dia sudah lihat begitu dahsyat pahala sedekah yang telah dia berikan. Oleh karena itu dia mengharap, ya Allah, kalau memang begini, tolong kembali lagi ke dunia. Tundalah kematianku supaya harta yang saya masih simpan bisa saya habiskan di jalanmu. Allahu Akbar. Sedekah itu luar biasa. Bahkan saking indahnya sedekah itu, Allah berikan satu pintu khusus namanya babus sedekah di surga. Jadi ada orang punya kelebihan apa? Ini ada babus sedekah masuk. Seperti Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ibn Affan yang terkaya. Tahu enggak Bapak Ibu, ada satu cerita barangkali Bapak Ibu pertama kali mendengar. Sampai sekarang jarak kita antara kita sama Sayyidina Uthman 1400 tahun. Sampai sekarang ada satu rekening di bank di kota Madinah atas nama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sampai sekarang. Itu apa? Beliau kan orangnya dermawan, suka bersedekah. Di antara sedekahnya dia menwakafkan sumur air yang dimiliki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ketika di zaman Rasul, orang Muslim mau minum, dia jual mahal. Jadi orang yang mampu bisa beli, orang yang tidak mampu tidak bisa. Kata Sayyidina Uthman begini, satu hari saya bayar. Satu hari saya bayar untuk umat Islam. Jangan tolak orang. Biar apapun, seberapapun dia ambil, biarkan saja. Dan satu hari untuk kamu. Jadi kontrak. Satu hari buat saya, satu hari buat kamu. Tapi apa yang terjadi? Di hari giliran Sayyidina Uthman, orang Yahudi suka mensusahkan orang Islam untuk menambil air. Beralasan air hari ini kurang, air hari ini tidak lancar, air hari sumurnya tidak begitu penuh. Banyak macam alasan membuat orang merasa kesusahan. Dapat berita oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, langsung datang ke orang Yahudi, saya tawarkan, saya mau beli sumur itu. Orang Yahudi cintaannya harta. Dia berkata, kalau berani ya saya bayar, saya jual mahal. Mahal banget. Tapi karena Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak pernah menghitung-hitungan kalau saat di jalan Allah. Berapapun harta, berapapun biayanya, saya yang beli. Begitu sudah jadi membeli sumur air itu, kata Sayyidina Uthman, ya Rabbi, saksikan sumur ini wakaf lillahi ta'ala sampai hari kiamat. Sampai titik ini penghasilan sumur air sama kubun, ada satu kubun namanya kubun Sayyidina Uthman, dibeli sama, karena bukan hanya sumurnya, dibeli kubunnya, kubun kurma. Semua penjualan hasil kurma daripada airnya di mana-mana pun masuk rekening Sayyidina Uthman. Sampai dia meninggal dunia masih ada bergilar hartanya, terus berjalan. Subhanallah. Bapak Ibu, sedekah itu luar biasa. Terjamin husnul khatimah dengan sedekah. Wallahi tidak ada orang yang istiqamah dan cinta sedekah pasti dapat husnul khatimah. Selamat dari kecelakaan, selamat dari kematian buruk. Kalau kita bilang kecelakaan termasuk kebakaran, bahkan disebut dalam hadis selamat dari kematian mendadak. Karena salah satu ciri hari kiamat, akhir zaman, banyak meninggal dunia mendadak. Pas naik mobil meninggal, pas lagi makan meninggal, mendadak namanya. Supaya selamat dari mendadak, jangan sampai kita mati dalam keadaan buruk maupun mendadak, jagalah sedekah. Allah lindungi dari kematian mendadak, dari kematian buruk, dari kematian kecelakaan. Bahkan sedekah itu menjaminkan ridha Allah. Sedekah itu membadamkan kemurkaan Allah. Kalau Allah lagi murka sama kita, Allah marah sama kita,
supaya Allah angkat kemarahannya lewat apa? Bukan haji, umrah, puasa, tidak ada, sedekah. Terjamin terhapus dosa kita lewati sedekah. Semua yang saya sebutkan ada lebih daripada 100 manfaat daripada sedekah. 100 manfaat. Bahkan sedekah itu bisa menjadi berkah bagi keturunan kita. Siapa yang ingin punya anak salih salihah, jagalah sedekah. Siapa yang ingin berbakti baik sama orang tua, walaupun orang tua sudah meninggal dunia, lewati sedekah. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap anda bersedekah dimanapun, tolong jangan lupa nawaitu untuk orang tua. Bahkan ada satu riwayat diceritakan ketika orang tua meninggal dunia, mereka dalam keadaan susah, dihantarkan oleh malaikat membawa cahaya kepada mereka. Begitu mereka melihat munculnya cahaya dari jauh, mereka membuka matanya dan memperhatikan, itu dari mana cahaya itu? Cahaya yang menenangkan. Malaikat menjawab, ini cahaya sedekah anakmu. Subhanallah. Bahkan sedekah termasuk salah satu amalan yang melindungi kita dari siksa kubur. Semua kita akan sama-sama masuk siksa kubur. Semua akan masuk kubur.